Jadi kalau misalnya yang sono bilang salah kamar, ya kan? Yang sono bilang ini tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku secara universal. Nah, kelihatannya mereka harus belajar lagi ya, pengantar hukum acara konstitusi ya. Karena orang-orang di sini ini orang-orang Mahkamah Konstitusi semua, sudah lama kita berkutat di sini. Saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara terkait termasuk kami nggak bisa berani ngusulkan Bapak termasuk yang tahun-tahun sebelumnya. Iya, kami nggak berani ngusulkan karena kami kan nggak tahu ke kondisi keuangan apakah bisa apa enggak. Kami nggak berani. Biasanya diadakan rapat kemudian disepakati apa begitu. Karena kami tidak berani karena kan kami tidak tahu ya, makro kondisi sudah, makro artinya masalahnya. Ibu tidak mengusulkan ya? Ya, tidak ada mengusulkan. Bu Menteri Keuangan ada tambahan? Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Mensos dengan 2023 yang tadi masih ada penataan kembali data maupun penyalurannya dengan perbankan maupun pos, memang realisasi Januari Februari hanya kurang dari 1 triliun. Sementara pada Januari Februari di tahun-tahun biasanya itu bansos yang dari Kemensos pencairannya itu tertinggi pada tahun 2021 yaitu 19,1 triliun dan untuk tahun 2024 itu 12,8. Jadi yang mulia Ketua Hakim, kami kemudian memang menunjukkan seolah-olah ada lonjakan dari bansos Kemensos di tahun 2024, padahal itu karena basisnya di 2023. Nah, apakah ketika pembahasan soal El Nino itu khusus itu Ibu, memang masih ada penegasan bahwa mitigasi soal El Nino ini masih sudah selesai atau kan masih memang diproyeksikan sampai kapan di ratas itu? Jadi waktu kita ini beberapa kali rapat ya, kami biasanya mengevaluasi. Jadi waktu pembahasan biasanya kemudian diputuskan untuk memberikan bantuan. Bahkan di tahun 2023 waktu itu pun dibuat 3 bulan dulu, September, Oktober, November. Kemudian kita melihat bahwa El Nino masih berjalan, maka kemudian pada bulan November itu ditambahkan untuk sampai dengan Desember, dan karena dari BMKG dan kemudian dari BRIN menyampaikan bahwa El Nino akan maju meluncur terus di 2024, maka untuk bantuan pangan untuk El Nino itu diberikan sampai dengan 2024 6 bulan untuk mengcover kemungkinan terjadinya disrupsi dari sisi panen dan ketidakpastian. Itu yang dilakukan pada saat keputusan mengenai bantuan pangan El Nino. Untuk bantuan cash, memang waktu itu karena dari Ibu Menteri Sosial masih mengeksekusi dengan PKH dan tradisional program regulernya, memang kemudian dilihat apakah diperlukan tambahan bantuan tunai tersebut. Kami juga menyampaikan selalu kepada Bapak Presiden dan para menteri seperti biasa, Bapak, anggaran itu kan bukannya tidak terbatas. Jadi kami biasanya selalu cenderung sangat hati-hati untuk kita melihat dan memang apakah betul-betul diperlukan. Jadi memang mulai 6 November 2023 untuk El Nino masih diproyeksikan hingga 6 bulan di 2024 ya? Betul. Begini juga, untuk pendidikan, karena sidang Mahkamah Konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk-pikuk itu. Yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon, itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok, karena Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Presiden keliling ke berbagai daerah, melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye, sehingga menimbulkan seawah sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah, itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu? Ibu Risma yang hadir pada hari ini tegas-tegas mengatakan
tidak ada bantuan yang bersifat langsung. Semua adalah bantuan dalam bentuk transfer melalui bank, baik disampaikan melalui elektronis melalui bank maupun dikirimkan melalui kantor pos yang ada di daerah-daerah. Jadi apa yang selama ini didalilkan penyalahgunaan bansos itu dibantah oleh Ibu Risma sendiri dalam persidangan ini. Begitu juga mengenai peningkatan berlipat ganda jumlah bansos juga tidak terbukti dalam persidangan ini dan dibantah oleh Menteri Keuangan, Menko Perekonomian maupun juga dibantah oleh Menteri Sosial. Bapak Presiden minum kelapa muda ya di Magelang bersama dengan cawapres. Begitu juga Pak Menteri, 2 orang menteri yang mengatakan bahwa bansos ini adalah dari Bapak Presiden. Ini kan personifikasi bansos yang tidak seharusnya dilakukan. Karena bagaimanapun juga itu kan aset milik negara. Itu milik kita, kita bayar pajak. Dari pembayaran pajak kita itu diberikan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Satu hal lagi, Bang Mulya, mungkin ya, kita berharap bahwa ya mari kita berdoa bersama-sama nanti di dalam hati kita. Mudah-mudahan Tuhan membuka pintu hati para hakim, mereka dijauhkan dari rasa takut. Misalnya ada ancaman-ancaman dari pihak-pihak tertentu yang akan menjadikan perkara atau mereka akan diperkara. Karena selama ini kita dengar dan kita tahu cukup banyak orang yang disandra dengan perkara, ya, sehingga berpihak kepada pihak tertentu. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan Bang Mulya. Kritik atau masukan-masukan apapun kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat permohonan kita. Logikanya sederhana. Kalau MK mau menolak permohonan kita, ngapain dia bikin instrumen baru kesimpulan? Dan boleh juga menanggapi apa yang terjadi tadi. Oke. Saya akan mereview secara umum, tidak spesifik hari ini. Jangan lupa kawan-kawan semua, permohonan 01 itu petitumnya adalah diskualifikasi terhadap 02 atau setidak-tidaknya diskualifikasi terhadap Gibran dan diperintahkan pemungutan suara ulang. Ingat, pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang. Seluruh Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan itu akan mengganggu kalender ketatanegaraan dan lain sebagainya, itu omong kosong, bullshit, ya, omong-omong. Kenapa begitu? Ingat nggak, waktu saya mengajukan judicial review terhadap unregistered voters bisa memilih itu pada tanggal 6 Juli 2009 dan kemudian pilpresnya 8 Juli 2009, bayangkan. Itu putaran pertama, memang tidak terjadi putaran kedua, tapi intinya adalah ini baru bulan April. Jadi masih jauh ke Oktober kalau kita bicara akan terjadi kekosongan hukum. Nah, kami tidak menghitung angka-angka karena kami katakan angka itu didapat dari kecurangan. Bagaimana kita kemudian mau beradu angka sementara angka yang kita ingin adu itu didapat dari kecurangan yang tidak saja dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, tapi jauh sebelumnya, sebelum pencoblosan dilakukan. Oke?